Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ngaji Simple ya. Baik para pemirsa, tak terasa sekarang kita sudah di bulan Rajab. Sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan, diberikan umur untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Seperti biasa di bulan Ramadan tentu ada sholat tarawih. Nah, bagi mungkin kawan-kawan pemirsa yang diberikan kepercayaan atau tugas menjadi imam ya, baik itu di musola, di langgar ya, di masjid maupun di rumah bersama dengan keluarga, misalnya memimpin keluarga ya di rumah menjadi imam tarawih. Nah tentu kita harus siapkan ya. Biasanya bacaan yang paling standar, paling mudah saat tarawih itu adalah dengan menggunakan surah-surah pendek. Baik itu untuk rokaat atau jumlah tarawih yang pakai 11 ya, 8 plus 3 ataupun yang 23, 20 plus 3. Nah, kalau di saya di sini biasanya itu kita pakai surah mulai dari surah At-Takatsur terus ke bawah, At-Takatsur, Wal Asr ya, Al-Humazah gitu, sampai terus ke terakhir di An-Nas ya. Nah itu eh, paling mudah sih sebetulnya ya. Tentu tidak boleh pakai yang lain, cuma untuk kita yang umumnya lah ya, familiar di masyarakat seperti itu di kita. Nah makanya pada kesempatan ini saya coba mari kita sama-sama sharing bersama ya, untuk mengulas atau belajar surah-surah pendek yang biasa dipakai di salat tarawih ya. Nah, kita mulai dari ini dengan surah At-Takatsur atau Akumut lah kalau eh, apa kadang-kadang di masyarakat populer juga bilangnya surat apa Akumut gitu. Nah, baik surah Akumut ini kita akan coba pelajari apa dengan tempo yang oke sedang lah ya. Kadang memang ada yang senang yang cepat gitu, ya daerah rata-rata sih senangnya cepat, tapi kita coba dengan tempo sedang dulu. Nanti kalau memang ada permintaan tempo yang lebih cepat boleh ya. Baik, saya coba bacakan dulu, nanti kita ulas bersama-sama. Untuk iramanya kita coba pakai yang jiharka yang sederhana yang santai ya. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Segitu mungkin kira-kira temponya segitu ya. Jadi itu pakai irama jiharka ya. Nah, coba kita sekarang bahas sedikit lebih detail per ayatnya ya. Coba kita besarkan dulu ya. Baik. Baik, sudah cukup terlihat ya. Oke, kita mulai dari ayat pertama ya. Oh ya, untuk basmalahnya nadanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya temponya. Ayat pertama, Alhaakumut takasur. Ini nadanya mungkin relatif tinggi ya, agak naik takasur. Nah, mungkin saya ulas sedikit mungkin ini tambahan aja ya. Huruf lam ini semua huruf lam itu punya sifat namanya bainiyah atau tawasud, yaitu mengalirnya suara ya bukan nafas, mengalirnya suara secara sedang tengah-tengah, di tengah-tengah antara yang nafas tertahan, syiddah,
dengan nafas, suara yang tertahan dan suara yang mengalir deras seperti torohawa. Nah, ini tengah-tengahnya bainnya atau tawasud juga sering dikenal seperti itu. Jadi seperti apa sih contohnya? Kalau yang apa ada sifat bainah itu seperti ini. Al al gitu ya. Jadi kalau yang langsung putus yang sidah gini, al suaranya langsung berhenti. Atau yang mengalir rokoa itu mengalir misalnya gini, al nah itu mengalir itu yang betul adalah yang tengah-tengah. Sifat dari sifat huruf lam yaitu bainnya. Jadi al segitu. Al al ha ha-nya ini di matobi'i jadi di ayun. Alhaakumut takasur. Ini huruf sa ya, teman-teman. Sur ini huruf sa. Apa sih huruf sa? Bedakan huruf sa dengan huruf sin ya. Bedakan huruf sa dan huruf sin. Kalau huruf sin, huruf sin, S ya kalau di kita lah ya mungkin itu datang dari ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri bawah itu huruf sin. Takasur, sur. Nah, kalau yang ini itu huruf sa. Huruf sa itu makhrajnya atau tempat keluarnya bunyinya itu dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya. Jadi disentuhkan ujung lidah ke bawah gigi seri atas ini. Sentuhkan aja, sentuhkan. As, ya, as. Jadi suaranya ada tetap udara atau napas yang mengalir tapi lebih tertahan dibanding huruf sin. Kalau sin kan misalnya as, kalau sa as, as. Nah, sa, ti, tu, ya, sa. Nah ini tu pakai sa, bukan pakai sin. Kalau sin itu lebih desisnya lebih terdengar. Kalau ini agak ketahan karena memang kan ujung lidah menempel dengan gigi seri atas, yaitu huruf sa. Kita balik lagi. Jadi dibacanya alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Jaga naik huruf ro-nya ini kan disukunkan itu tebal ya. Tafkhim ini tebal. Itu caranya dengan menegangkan pangkal lidah ditegangkan, dinaikkan ke langit-langit maka menjadi tebal. Takasur. Ayat kedua, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini sama nih. Tumul ini juga sama seperti di lam sukun sini, di sini juga lam sukun sama mengalir suaranya. Ada aliran suara yang tidak langsung mati ya. Tapi juga tidak terlalu panjang. Hatta zurtumul tumul hatta zurtumul maqabir. Yang bir ini roknya tipis, caranya disenyumkan ya. Lidahnya jangan tegang, dibikin rileks. Ayat ketiga, kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Ini huruf ain sama seperti huruf lam punya sifat bainiyah. Jadi suaranya nggak putus. Kalau yang suaranya putus berhenti itu huruf hamzah. Kalau pakai hamzah bunyinya tak tak. Tapi kalau pakai ain ada ekornya. Tak ada suara yang mengalir. Tak ya. Kalla saufa ta'lamun. Nah, di sini di ayat keempat kita turunkan pitch stopnya di sini. Tum tum. Nah, ini huruf sa sama seperti sur di sini. Jadi sa juga, bukan sum tapi tum tum huruf sa. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Jadi kita jatuhkan di sini ramanya. Pit stopnya berhenti sementara di sini. Kita ulang sampai sini ya, ikuti bareng-bareng. Ayat pertama, alhaakumut takasur. Silakan. Ayat kedua, hatta zurtumul maqabir.
Ayat ketiga, kalla saufa ta'lamun. Ayat keempat, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ini udah stop. Nah, selanjutnya kita ada dua pilihan nih, bisa datar apa standar seperti ayat pertama, misalnya kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, atau pakai nadanya agak ditinggikan kalau suaranya nyampe kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ya begitu, mudahnya mungkin kita pakai nada yang irama yang agak eh, datar aja ya, nggak naik tinggi. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Silakan. Berikutnya, la tarawunnal jahim. Ya. La tarawunnal jahim. Huruf nun bertasydid itu harus ditahan secara sempurna, digunakan, diberikan guna atau dengung, suara yang berdengung, yaitu suara yang mengalir ke hidung, itu artinya gunnah, suara yang mengalir ke rongga hidung. La tarawun, tahan dua ketukan, lepas di ketukan ketiga. La tarawun nal jahim. Nal, lagi-lagi huruf lam sukun, ini sifat bainiyah, mengalir tengah-tengah, suaranya sedang. La tarawunnal jahim. Oke. Berikutnya, ini kita satu ayat sebelum penutupan. Jadi gantung nadanya. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Ikuti lagi. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Oke. Ayat penutup kita jatuhkan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus, huruf sinnya punya sifat hams. Sifat hamsnya ini harus ditunjukkan latus, ya. Latus ya, harus terdengar. Jadi jangan buru-buru. Tsumma latus'alun, jangan. Sempurnakan dengan latus, ya. Tsumma latus alun, tahan. Tsumma latus alun. Oke. Ya, jadi sinnya harus jelas. Tsumma latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi sin jelas, nun ditahan tasydid. Nun yang ini zin, ini karena izhar, ini tidak ditahan, secukup saja. Yauma idzin, sifat bainnya dari huruf nun, ya, karena ada sebetulnya ada nun di sini. Yauma idzin, zin, anin, nah ini baru ditahan, anin, tahan dua ketukan, lepas di ketukan ketiga. Anin na'im. Oke, ya. Jadi coba kita baca ulang dari ayat yang pertama bersama-sama ya. Yuk, ikuti dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun.
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, itu temponya sebetulnya relatif lambat ya kalau buat tarawih, tapi dihafalin dulu itunya per ayatnya. Nanti kalau sudah melekat ya, baru kemudian di temponya bisa dipercepat. Bagaimana cepatnya? Bisa kalau udah kita sudah lancar, cepatin aja. Bahkan nggak di wasol pun tetap ayat per ayat berhenti, bisa aja cepet. Itu kan masalah pengaturan tempo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu kan temponya lebih dipercepat ya, tapi tetap kita jaga panjang pendeknya, gunnah-gunnahnya, sifat-sifatnya tetap kita jaga walaupun temponya kita percepat gitu ya. Mau diwasol boleh ya, diwasol ya, nantilah mungkinnya di bahasan berikutnya tentang bagaimana menyambung ayat diwasolkan supaya lebih cepat. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu seneng jadi wasol-wasol ya, maksudnya secepat apapun tetaplah paling beda berapa detik sih gitu ya, untuk apa gitu. Yang penting temponya nggak dilambat-lambatin aja, sewajarnya. Kita nyaman, jamaah juga nyaman, imam yang baca nyaman, jamaah juga nyaman gitu ya. Jangan karena ingin cepet wasol-wasol tapi akhirnya rawan terjadi kesalahan secara tajwid, karena menyambung ayat juga ada aturannya, nggak bisa sembarangan, dan itu kalau nggak terbiasa juga malah jadi rawan salah gitu ya. Jadi mungkin itu dulu untuk hari ini surah Al-Hakumut atau At-Takasur ya yang betulnya. Apabila ada komentar atau permintaan gitu, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Misalnya yuk buat yang tempo cepat, kita coba bahas yang tempo lebih cepat. Nanti kalau insya Allah berikutnya mungkin kita juga akan bahas surah-surah pendek lainnya dari Al-Takasur ke Wal Asr ya, kemudian ke Al-Humazah, ke Al-Fil ya, Quraisy ya, sampai ke An-Nas ya. Jadi kan biasanya gitu, ayat pertama At-Takasur, rakaat pertama At-Takasur, rakaat kedua Kulhu atau Al-Ikhlas kalau di sini biasanya. Ntar rakaat berikutnya setelah salam, rakaat ketiga dan keempat, rakaat ketiganya itu surah setelah Takasur, Wal Asr misalnya. Rakaat keempatnya itu kulhu lagi. Terus begitu, jadi selang-seling. Sampai akhirnya biasanya kalau di tempat saya itu 20 rakaat ya tarawihnya. Sholat tarawihnya itu berhenti, stop. Selesainya itu rakaat terakhir tarawih itu pasangannya yaitu surah Al-Lahab ya. Al-Lahab biasanya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu di situ. Ayat 19-nya. Rakaat 19-nya, rakaat 20-nya dengan Al-Ikhlas. Selanjutnya baru diselesaikan di witir untuk 3 surah terakhir. Baik, itu saja mungkin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya juga tentu memang masih belajar juga di sini, hanya ingin sharing saja apa yang saya pelajari dari guru-guru yang saya belajar di sini, sharing dengan teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah juga buat saya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.